lewat begitu di SMS sudah hilang. Tapi kita tahu alamatnya ada di Irian. Alamat teleponnya nomor teleponnya ganti. Ketemu nih alamatnya ada di Irian. Apakah Anda mau nyusul ke Irian? Ya. Padahal biaya tiket pesawatnya ke Irian itu lebih besar dibandingkan dengan baru ongkos ke sananya aja lebih besar daripada piutangnya. Daripada repot-repot nagih cuma 100.000 ke Irian, lebih baik hapus saja sudah piutangnya. Ya. Jadi di sini hapusnya piutang pertama bisa karena pembayaran. Atau yang kedua tadi karena memang piutangnya tidak dapat tertagih, ya. Nah, untuk mencatat piutang tak tertagih ada dua metode. Ya, ada dua metode pencatatan piutang tak tertagih. Yang pertama adalah metode cadangan atau metode penyisihan. Artinya apa metode cadangan atau metode penyisihan? Metode cadangan atau metode penyisihan, sebelum terjadinya piutang tak tertagih, kita sudah bikin cadangannya dulu. Ya. Jadi sebelum ada piutang tak tertagih, kita buat cadangan piutang tak tertagih. Itu yang metode cadangan. Yang kedua, metode apa untuk pencatatan piutang tak tertagih? Yang kedua, metode direct write-off atau metode penghapusan langsung. Ya, kalau di sini apa? Pencatatan penghapusan piutang itu dilakukan ketika piutang sudah benar-benar tidak dapat ditagih, baru kita hapus. Kalau yang sebelumnya kan apa? Yang metode cadangan sebelum terjadi piutang tak tertagih, kita bikin cadangan dulu. Ya. Ini. Contoh. Sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum saya masuk contohnya? Yang depan dulu. Sebelum piutang tak tertagih? Nggak ada ya, gampang yang masih depan-depannya. Oke, misalnya. Jadi di sini untuk yang metode cadangan, sebelum terjadinya piutang tak tertagih, kita bentuk dulu cadangan piutangnya. Kapan cadangan piutang itu dibentuk? Biasanya setiap akhir periode akuntansi. Ya, misalnya di sini akhir periode akuntansinya adalah 31 Desember. Berarti kita bikinnya setiap 31 Desember. Dengan cara apa? Membuat jurnal beban piutang tak tertagih, kreditnya, penyisian piutang tak tertagih. Ya. Nah, ketika piutang tak tertagih itu benar-benar terjadi, maka kita mendebit, kita pakai nih cadangannya atau penyisihannya. Penyisihan piutang tak tertagih di debit, kreditnya piutang dagang. Ya, itu metode cadangan. Contoh. Tanggal 31 Desember di penjualan sebesar 10 juta rupiah. Taksiran piutang tak tertagih tak piutang. Taksiran piutang tak tertagih sebesar 2%. Sebesar 2%. Ayo. Saldo penyisihan piutang tak tertagih
sebesar 5.000. Ya, sebesar 5.000. Misalnya begini. Oke. Maka gimana jurnalnya ketika kita bentuk cadangan piutang tak tertagih? Kita hitung dulu, ya. Jadi di sini ada taksiran penyisihan piutang tak tertagih. Jadi kita menghitung jika perusahaan menggunakan apa namanya taksiran piutang tak tertagih sebesar 2%, sorry, tambahkan dari penjualan. Ya, maka kita tetapkan penyisihan piutang tak tertagihnya. Penyisihan piutang tak tertagih. Oh, tertagih. Nah, itu kan berapa sih? Berapa? 10 juta kali 2%. Dapat sebesar 200.000. Itu 200.000. Nah, harusnya kita mengisi membentuk cadangan piutang itu sebesar 200.000. Tapi karena ada saldo penyisihan piutang tak tertagih sebelumnya, maka ngisinya dari jumlah yang seharusnya 200.000 dikurangi dengan saldo yang ada dari periode sebelumnya. Ya, jadi cukup mengisi sebesar 195.000. Membentuk kas kecil sebesar 195.000. Jadi jurnalnya tanggal 31 Desember, beban piutang tak tertagih di debit, kreditnya penyisihan piutang tak tertagih sebesar 195.000, ya. Itu jurnalnya. Ditulis ya. Anda tulis sendiri. Saya kalau ngulang-ulang lagi tinggal ditambahin aja di sini. Berarti angkanya adalah 195 bukan 200. Kenapa bukan 200? Karena sebelumnya masih ada saldo piutang tak tertagih sebesar 5.000. Saldo penyisihan piutang tak tertagih sebesar 5.000. Makanya ketika kita ngisinya cuma 195, ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Ada buat ya setelah Ibu, ini. maaf. Yap. Tadi aku maaf saya nggak dengar yang buat penyisihan piutang tak tertagihnya berarti sama 195.000 juga. Yang ini ya jurnalnya beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih ya debit kredit sama-sama 195.000 ya. 195.000. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Oke, Sherry. Sudah? Bikin jurnalnya ya. Jadi tanggal 31 tuh hasil perhitungannya 195 dari mana jurnalnya? Nah, itu jurnalnya ini ya. Angkanya ini. Oke, tanggal 5 Januari tahun berikutnya ternyata ya ada piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih sebesar 20.000. Ya, jadi misalnya tanggal 5 Januari ternyata ada piutang usaha yang tidak dapat ditagih sebesar 20.000. Maka jurnalnya, ini jurnalnya ya, penyisian piutang tak tertagih di debit, kreditnya piutang dagang sebesar 20.000.
Nah, seperti ini ya. Itu kalau tidak dapat ditagih. Berarti yang digunakan, yang dipakai apanya? Penyisiannya, cadangannya yang dipakai gitu ya. Ketika kita mau menghapus piutang usaha, maka yang dipergunakan adalah penyisian piutang tak tertagihnya. Penyisihannya yang dipakai, bukan beban piutang tak tertagihnya. Ya. Ternyata tanggal 10 Januari, piutang usaha yang tanggal 5 sudah dihapus, dibayar oleh pelanggan. Ya. Jadi ternyata piutang usaha yang tanggal 5 tadi sudah dihapus, dibayar oleh pelanggan. Pelanggannya nih muslim, dia nggak bisa tidur kalau masih punya utang. Ya. Karena kalau orang muslim itu biasanya utang itu dibawa sampai mati. Jadi diminta pertanggungjawabannya. Makanya dia bayar piutangnya. Ya. Padahal udah dihapus. Nah, kalau begitu gimana? Perusahaan sudah menghapus piutangnya. Jangan langsung kita terima uangnya kas piutang usaha. Padahal piutang usahanya kan udah dihapus. Kalau gitu apa? Timbulkan dulu. Jadi ada 2 jurnal ya. Ketika piutang usaha sudah dihapus dan dibayar oleh sudah dihapus, kemudian ternyata piutang tadi dibayar, maka ada 2 kegiatan yang harus dilakukan oleh bagian akuntansinya. 1, menimbulkan kembali piutang usaha yang sudah dihapus. Tadi kan kita menghapusnya begini, penyisihan di debit, kreditnya piutang usaha. Maka kalau kita timbulkan kembali, balik jurnalnya. Jadi kita buat jurnal apa? Piutang usaha di debit sebesar 20.000, kita timbulkan kembali dulu kreditnya, penyisian piutang tak tertagih sebesar 20.000. Nah, timbulkan dulu piutangnya. Nah, kalau piutangnya sudah timbul, baru dibayar. Jurnalnya gimana? Kalau ada orang bayar piutang, kita terima uang kasnya kredit sebesar 20.000. Kreditnya piutang usaha sebesar 20.000. Gitu ya. Jadi ketika piutangnya sudah dihapus, maka ada 2 kegiatan yang harus dilakukan. Pertama, timbulkan dulu piutang usahanya, kemudian baru piutang usaha tersebut dibayar. Jadi ada 2 jurnalnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Contohnya ya, dari tadi yang transaksi tadi ini contohnya. Silakan dipikirkan dulu, ada pertanyaan. Wah, banyak juga nih hari ini yang nggak hadir ya. Sudah? Gimana? Sudah? Udah, Bu. Oke. Yang lainnya sudah? Sudah, Bu. Oke, ya. Baik, kalau sudah saya clear ya.
Nah, jadi yang pertama adalah metode cadangan. Ya. Metode yang kedua adalah metode direct write-off. Untuk penghapusan piutang, itu ada metode penghapusan langsung. Jadi nggak ada tuh tanggal 3, untuk soal yang sama dengan yang tadi ya. Pada tanggal 31 Desember itu nggak ada jurnal. Langsung di jurnal tanggal berapa? Tanggal 5 Januari tadi. Ya. Kalau yang tadi dengan menggunakan metode allowance, debitnya kan apa? Penyisihan piutang tak tertagih. Nah, kalau di sini debitnya adalah beban piutang tak tertagih. Beban piutang tak tertagih. Kreditnya piutang dagang. Atau piutang usaha ya, tadi piutang usaha. Ya. Jadi di sini akunnya yang berbeda. Kalau metode penyisihan piutang, dia mendebit penyisihan piutang tak tertagih, tapi untuk metode penghapusan langsung, mendebit beban piutang tak tertagih. Bedanya di situ aja. Sama yang lainnya. Ini juga ya bedanya. Ketika menimbulkan kembali, sama ya. Kita timbulkan kembali dulu piutang dagangnya atau piutang usahanya. Ketika dibayar, baru kasih debit kreditnya piutang dagang atau piutang usaha. Ya. Karena apa? Karena tidak ada penyisihan piutang tak tertagih. Sudah? Sampai di sini? Oke. Karena terlalu banyak, saya harus absen dulu ini. Yang nggak hadir banyak banget hari ini. Kelas A. Oke. Saya mau absen dulu ya. Sambil Anda coba pahami dulu ya. Sambil coba dipahami. Jawab untuk yang ada ya. Karenina ada? Karenina? Oke. Adenia? Adenia Nuria? Ada? Hadir, Bu. Nadira? Oh, ada. Ibu Adenia hadir. Nadira? Nadira? Nggak ada? Adenia ada kan? Nadira? Nggak ada. Fernandes? Kenapa? Di sini ada sih, Bu. Siapa? Fernandes? Heidi, Bu. Heidi? Oke, tapi nggak jawab. Fernandes. Fernandes nggak ada ya? Satria? Rizky? Hadir, Bu. Oke. Fernandes nggak ada juga ya. Satria ada. Tesha? Tesha? Hadir, Bu. Oke. Adiba? Hadir, Bu. Zevanya? Zevanya atlet, Bu, yang izin. Izin tapi tidak ke saya. Maulana? Kenapa? Kenapa? Surat izinnya nanti saya kirim ke Ibu. Oke. Maulana ada? Maulana nggak ada. Abiu? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Ardianto? Hadir, Bu. Oke. Nur Ramadanisa? Hadir, Bu. Zahwa? Hadir, Bu. Alma Roslin? Alma mati lampu, Bu. Mati lampu? Oke. Belum laporan. Nadia? Hadir, Ibu. Oke. Ranisha? Hadir, Bu. Oke. Gania? Hadir, Bu. Pramedia? Hadir, Bu. Gina Gina? Hadir. Oke. Davita? Davita ada. Fadila? Hadir, Ibu. Bella? Bella Ismu? Hadir, Bu. Alia? Hadir, Bu. Anas? Hadir, Bu.
Oke. Anissa, Hadir, Bu. Sherry, ada tadi ya. Hadir, Bu. Ya. Karenina. Karenina nggak ada. Alvito, Hadir, Bu. Amina. Hadir, Bu. Oke, Denisa. Hadir, Bu. Oke, Dewi Yunita, Hadir, Bu. Sagita, Hadir, Bu. Dian Efrilania, Hadir, Bu. ada Afifah. Hadir, Bu. Oke, Fadia, Hadir, Bu. Karina, Hadir, Bu. Matthew, Timotius, Hadir, Bu. Maxi. Hadir, Bu. Oke, Alia. Alia, nggak ada. Diva. Alia nggak ada. Diva, nggak ada. Mirail, Priscilia, Hadir, Bu. Alma Salama, Hadir, Bu. Diandra. Diandra, oke. Syafira, Hadir, Bu. ada yang belum diabsen? Bu, maaf, Diva Karisa, sinyalnya unstable, Bu. Siapa? Diva Karisa. Tapi dia ada di sini, Bu, ada di partisipan, tapi sinyal dia unstable. Oke, nanti saya lihat. Siapa lagi? Nadira, Bu. Nadira Haidi. Nadira. Oke. Ada lagi yang lain yang belum diabsen? Soalnya kan nggak ada workshop ya, jadi saya harus absen. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan materinya ya. Oke. Jadi ini untuk penghapusan piutang. Ya, jadi tadi ya, saya ingatkan lagi, piutang timbul dicatat. Ya, timbulnya piutang karena ada penjualan secara kredit. Nah, piutang dihapus dari catatan kita ketika dilunasi atau ketika piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih. Ya, itu pencatatannya. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada beberapa cara, kita lewatin aja, kita nggak pakai. Oke. Nah, piutang wesel. Oke, kita lanjutkan ke piutang wesel atau wesel tagih, atau bahasa Inggrisnya note receivable, notes receivable. Notes receivable. Apa itu note receivable? Apa bedanya note receivable dengan piutang usaha, gitu ya? Apa bedanya piutang wesel dengan piutang usaha? Kalau piutang wesel itu adalah, atau piutang wesel atau wesel tagih itu adalah piutang yang disertai dengan surat perjanjian. Itu namanya piutang wesel. Ya. Jadi yang dimaksud dengan piutang wesel atau wesel tagih itu adalah piutang yang disertai dengan surat perjanjian. Nah, ini ya, disertai dengan surat perjanjian. Mana tadi kok hilang? Disertai dengan surat perjanjian. Nih, seperti ini surat perjanjiannya. Siapa yang membuat surat perjanjian? Yang membuat surat perjanjian adalah yang berhutang. Ya. Yang membuat surat perjanjian adalah yang berhutang. Oh, saya ngutang. Karena saya ngutang, saya bilang sama di dalam surat perjanjian, kami berjanji untuk membayar pada toko ABC, gitu ya. Jadi disebutkan di dalam surat perjanjian bahwa si yang berhutang itu berjanji untuk membayar kepada toko apa. Jadi PI-nya atau kreditornya itu disebutkan, ya, dengan jumlah berapa hutangnya disebutkan, berapa hari kita mampu bayarnya disebutkan, hari berapa hari kita mau bayar, oh 90 hari, ya, ada bunganya enggak, berapa bunganya, nah itu disebutkan juga bunganya berapa, receive with interest at berapa bunganya.
Ya, jadi di sini di dalam surat perjanjian biasanya akan berisi tentang berapa nilai hutangnya, kepada siapa berhutang, apa namanya? Bentar, Dek, terusin yang berikutnya. Maaf, saya lagi ujian. Bentar ya. Oke ya. Jadi saya kembali. Jadi dalam surat perjanjian berisi dengan berapa nilai piutangnya, kemudian kepada siapa orang yang berpiutang tadi, terus kemudian di mana kita berhutang, specific place-nya, kemudian tanggal transaksi, bunganya, ya itu muncul di dalam surat perjanjian. Oke. Nah, yang perlu diketahui adalah pencatatan itu kan dilakukan ketika terjadinya transaksi, timbulnya transaksi, sama ketika kita mau menghapus piutangnya. Ya. Nah, kalau ada tanggal transaksinya, kita harus tahu kapan tanggal jatuh tempo. Ya. Kapan tanggal jatuh tempo? Maksudnya apa, Bu? Ini ya. Oke, wesel tertanggal 16 Maret. Jangka waktunya 90 hari. Kalau begitu, tanggal jatuh temponya kapan? Nah, itu kan mau kita catat ya. Kalau di sini kan udah jelas nih tanggal 16 Maret. 16 Maret kita harus buat jurnalnya. Ya, ketika terjadinya wesel tagih. Nah, kapan tanggal jatuh temponya? Itu yang harus kita tentukan. 90 hari setelah tanggal 16 Maret. Nah, gimana caranya? Misalnya di sini ya, dicontohkan tadi ya. Jadi ini dicatat bagaimana cara menentukan tanggal jatuh tempo. Ya, cara menentukan tanggal jatuh tempo. Contoh, wesel tertanggal 16 Maret. Wesel tertanggal 16 Maret. Jangka waktu 90 hari. Tentukan tanggal jatuh tempo. Tentukan tanggal jatuh tempo. Nah, caranya gimana? Kalau ada wesel tertanggal 16 Maret, kapan jatuh temponya? Ya. Nah, misalnya begini. Wesel tertanggal 16 Maret ya. Jangka waktu wesel 90 hari. Bulan Maret ada 31 hari. Weselnya tertanggal 16 Maret. Berarti yang terpakai di dalam bulan tersebut berapa? 31 dikurangi dengan 16. Dapat 15 hari. Ya, jadi dari 90 sudah terpakai 15 hari di bulan Maret. Oke. Nah, sisanya berapa? Sisa 75. Maret, April. April ada berapa hari? 30 hari. Ya. Maka
dikurangi dengan 30 hari. 75 kurang 30, 45 hari. April, habis April, Mei. Mei ada berapa hari? 31. Kurangi dengan 31. Sisanya berapa? 14. Berarti tanggal jatuh temponya adalah tanggal 14. Nah, setelah Mei, Juni. Maka tanggal jatuh temponya adalah tanggal 14 Juni. Kenapa ini makin menghilang orangnya? Nanti saya absen lagi ya, terakhir, untuk mengecek apakah orangnya masih tetap ada atau enggak. Tambah banyak menghilang. Oke. Karena justru ini yang mau keluar final test ya. Yang mau final test ini keluar. Kalau Anda keluar sekarang, wassalam ini ya. Materinya justru yang ini yang mau keluar final test. Oke. Bilangin temennya, saya absen habis ini. Yang menghilang, yang keluar tadi, itu saya ulang absen. Oke, kita lihat ya. Tadi absen pertengahan, nanti absen akhir. Sudah? Oke, kita ulang. Kalau sudah, contohkan misalnya. Sudah, misalnya. Wesel tertanggal 12 Juni, jangka waktu 120 hari. Tentukan tanggal jatuh temponya. Silakan. Tentukan tanggal jatuh temponya. Silakan. Tentukan tanggal jatuh temponya. Wesel tertanggal 12 Juni, jangka waktu 120 hari. Tentukan tanggal jatuh temponya. Wesel tertanggal 12 Juni, jangka waktu weselnya 120 hari. Tentukan tanggal jatuh temponya. Oke. Ups, saya tadi lupa ya, belum di absen. Oke, sambil saya ulang deh. Rupanya belum ke save tadi. Karenina. Berapa Karenina? Hasil kamu berapa? Tanggal berapa? Berapa tanggal berapa? Oke, sampai dicari. Adenia, berapa hasilnya? Tanggal berapa? 9 Oktober gak, Bu? 9 Oktober. Adenia tanggal 9 Oktober. Nadira. Ada Nadira? Nadira? Saya belum save tadi rupanya. Maksudnya mau ngecat absen ulang. Kehilang. Nadira nggak ada ya?
Fernandes, ada Fernandes? Ya, Nadira ada. Nadira, apa jawabannya Nadira? Belum? Oke, sambil Ya, Bu, dicari. belum. Fernandes? Fernandes ada? Tidak ada. Satria Rizky? Satria? Nggak ada. Tesha? Sambil sebutkan ya hasilnya berapa, tanggal berapa. Tesha? Nggak ada. Adiba? Ada, Bu. Ada. 10 Oktober. 10 Oktober. Oke. Adiba. Zevanya? Itu yang izin Bu, atlet. Oh ya, oke. Maulana? Ada Maulana? Tidak ada. Abiyu ada? Ada Bu, hadir. Oke. Apa jawabannya Abiyu? 10 Oktober Bu. 10 Oktober. Oke. Muhammad Ardianto ada? Ada, Bu. Oke. Berapa jawabannya? Ke 10 Oktober, Bu. 10 Oktober. Nur Ramadiansyah ada? Nggak ada. Zahwa ada? Ada, Bu. Berapa jawabannya? Belum ini, Bu. Belum. Lama. Udah mah, ayo. Dicoba. Alma Roselin? Alma Roselin ada? Tidak ada. Nadia Safa ada? Ada, Bu. Berapa jawabannya? 10 Oktober, Bu. 10 Oktober. Ranisha ada? Iya Bu, 10 Oktober Bu. Oke. Gania ada? Ada, Bu. Berapa jawabannya? 10 Oktober, Bu. Pramedia? Ada, Bu. Jawabannya 10 Oktober, bukan. 10 Oktober. Gina? Ada, Bu. Jawabannya 10 Oktober, bukan. Oke. Davita? Ada, Bu. 10 Oktober. 10 Oktober. Oke, sampai 20 dulu. Save sampai 20. Oke, kita lihat dulu ya. Sampai 20 dulu. Yang berikutnya saya absen lagi. Oke, berarti tadi ya Weselnya tanggal berapa tadi? 120 hari. 120 hari. Tertanggal 12 Juni ya. Juni itu ada 30 hari. Ya. Kepake tertanggal 12 Juni. Berarti sisanya 20, berapa sisanya? 18. 18 ya, 18. 120 kurang 18, 102. Oke. 102. Oke, terus kemudian habis Juli. Juli ada berapa hari? 21. 31 ya, sisanya berapa? 71. 71. Oke. 71. Habis Juli, Agustus. Agustus ada berapa hari? 30. 30. Hah? Agustus 30. Sejak kapan Agustus 31. 30? 31. Tanggalannya tanggalan mana? Agustus 30. Ya, jadi berapa nih sisanya? 40. Ya. 40. Agustus, September ada 30 hari. Baru sisanya 10. Ya, berarti sisanya 10 Oktober. September, Oktober. Berarti jatuh tempo yang benar adalah 10 Oktober. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Rata-rata sudah betul jawabannya, berarti bisa ya harusnya. Jadi jawaban yang benar adalah 10 Oktober. Jadi hati-hati ya. Untuk tanggal jatuh tempo, tolong perhatikan sesuai dengan bulan-bulannya ya. Berapa bulan dalam berapa hari dalam satu bulan, tolong dipelajari ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Sudah? Baik, kalau sudah kita lanjutkan ya.
Oke, kalau tadi itu adalah tanggal jatuh tempo. Nah, sekarang nilai jatuh tempo. Ya, nilai jatuh tempo. Bagaimana kita menentukan nilai jatuh tempo? Nilai jatuh tempo itu apa? Nilai yang nantinya akan diterima oleh yang memberikan piutang. Ya, nilai jatuh tempo atau jumlah kas yang diterima nanti ya. Nilai jatuh tempo. Dari mana nilai jatuh tempo itu? Nilai jatuh tempo itu diperoleh dari nilai nominal wesel. Nilai nominal wesel adalah nilai piutangnya atau nilai yang tertera di dalam surat perjanjiannya. Ya, nilai nominal wesel atau nilai yang tertera di dalam piutangnya berapa ditambah dengan bunga nilai nominal wesel ditambah dengan bunga. Bunga itu diperolehnya dari mana? Bunga itu diperolehnya dari nilai nominal dikali persentase bunga dikali jangka waktu wesel. Jangka waktu wesel dibagi 360. Ya, itu bunganya. Ya. Jangka waktu wesel yang mana, Bu? Jangka waktu wesel itu yang tadi 120 hari. Wesel jangka waktunya 120 hari atau misalnya 30 hari yang tadi disebutkan. Itu adalah jangka waktu wesel. Ya. Per 360. Kalau di akuntansi tahun itu kan beda-beda ya dalam satu tahun. Ada yang 365 hari, ada yang lebih atau kurang. Makanya di sini di akuntansi ditetapkan untuk penghitungan bunga kita pembaginya adalah 360. Walaupun realnya 365 hari atau kurang atau lebihnya. Jadi kita tetapkan 360. Ya. Nah, nilai nominal ditambah dengan bunga, tambah ya, tolong dikasih tanda di sini ya, ditambah dengan bunga. Ditambah dengan bunga. Ini hasilnya ya, cara mencari bunganya ini ya. Ini tambah maksudnya nilai nominal tambah bunga ya. Itu dapat nilai jatuh tempo. Atau jumlah kas yang diterima. Oke, ini rumusnya ya. Jadi kalau ditanya berapa nilai jatuh temponya, nilai jatuh tempo itu adalah nilai nominal ditambah dengan bunga. Nilai nominal ditambah dengan bunga. Oke. Ibu, Yap, Rasya, Ranisa. itu tuh berarti bunganya itu udah ditambah sama nilai nominal. Pokoknya yang berarti totalan bunganya itu dari nilai nominal kali persenan bunga sama jatuh jangka waktu gitu ya, Bu? Baru. Jadi ini bunga ini didapatnya dari, jadi ini ya, ini bukan tambah-tambahannya ini ya, ini cara memperoleh bunganya, ya. Jadi cara memperoleh bunga itu dengan cara nilai nominal dikalikan dengan persentase bunganya dikalikan dengan jangka waktu wesel dibagi 360. Jadi ini adalah cara mencari bunganya. Cara mencari ini. Oke, Ranisa? Oke, Bu. Ya, nanti kita contohkan ya. Nah, nilai jatuh tempo itu adalah nilai nominal ditambah dengan bunga yang kita hitung tadi. Nah, karena kita bicara tentang piutang, maka bunga yang ada di sini pendapatan atau beban? Pendapatan atau beban? Bunga yang di sini maksudnya pendapatan atau beban? Pendapatan bunga atau beban bunga? Kalau kita bicara piutang. Pendapatan, Bu. Pendapatan ya. Maksudnya kita ngutangin ke orang ya, maka bunganya itu adalah pendapatan bunga bagi kita karena kita yang memberikan hutang. Ya. Jadi di sini maksudnya adalah pendapatan bunga karena kita bicara tentang piutang. Sudah? Ini rumusnya sudah?
Oke, kalau sudah, kita contohkan ini. Contohnya, tanggal 21 November, diterima wesel tagih sebesar 6.000, bunga 12%, jangka waktu 30 hari, atas piutang usaha Bun Company yang tidak bisa dibayar. Saya ulang, transaksinya tanggal 21 November diterima wesel tagih sebesar 6.000 dengan tingkat bunga 12%, jangka waktu 30 hari, atas piutang usaha Bun Company yang tidak bisa dibayar. Oke. Nah, gimana jurnalnya? Yang pasti tanggal berapa dulu kita buatkan jurnal? Yang pasti timbulnya piutang wesel. Ya. Kapan di sini timbulnya piutang wesel? Piutang wesel timbul pada tanggal, di soal ini, tanggal 21 November. Jadi pada tanggal 21 November, kita akan buat jurnal apa? Wesel tagih di debit. Ya kan? Piutang kan bertambahnya ada di debit. Sebesar berapa? Sebesar 6.000. Kreditnya apa? Kreditnya adalah apa? Piutang usaha sebesar 6.000. Ya, jadi kita harus lihat dulu nih. Baca hati-hati soalnya. Karena apa timbulnya piutang wesel? Ya, timbulnya piutang wesel bisa karena dua. Bisa karena penjualan secara kredit langsung, ya, atau ada orang nggak bisa bayar. Jadi dia punya piutang, tapi ternyata piutang usahanya nggak bisa dibayar. Kemudian dia bikin surat perjanjian. Oke deh, saya bikin surat perjanjian. Saya mau bayar piutangnya dalam waktu berapa? Dalam waktu 30 hari. Karena saya terlambat, saya kasih bunga 12%. Gitu, ya. Jadi di sini untuk transaksi ini ternyata bukan dari penjualan secara kredit, tapi karena ada orang, si Bun Company ini nggak mampu bayar piutangnya. Makanya piutangnya dirubah menjadi piutang wesel atau wesel tagih. Jadi piutang usahanya dirubah menjadi wesel tagih. Kita rubah menjadi wesel tagih. Kita hapus piutang usahanya, kita rubah menjadi piutang wesel. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Timbulnya wesel tagih untuk transaksi tanggal 21 November ini. Silakan. Ibu maaf, berarti itu kalau misalkan buat wesel tagih itu kalau misalkan dia bilangnya ada bunga 12%, menunjukkan persenan dari bunganya itu ya, Bu? Iya, Itu aja kan persentase kuncinya. bunganya. Tapi yang dicatatnya di sini belum ya, bunga itu baru diterima nanti ketika jatuh tempo. Ya. Makanya ketika terbitnya atau timbulnya wesel tagih itu nggak ada bunganya dulu, kita nggak catat bunganya. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, sorry. Ada lagi yang lain silakan.
Jadi ini timbulnya nih kreditnya bisa dua ya. Bisa karena piutang usaha, bisa karena penjualan. Jadi baca lanjutannya ceritanya nih. Timbulnya karena apa? Oke. Di sini timbulnya adalah contohnya karena ada piutang usaha yang tidak bisa dia bayar, kemudian dia rubah menjadi piutang wesel. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kita harus tahu dulu kapan tanggal jatuh temponya. Kapan tanggal jatuh temponya nih? Kalau wesel tertanggal 21 November. Caranya gimana? 30 hari kan? Jangka waktunya 30 hari. Kalau 30 hari, sorry. Biar lebih pasti gitu ya, 30 hari, maka bulan November itu kan ada 30 hari. Dikurangi dengan tanggal transaksinya 21. Berarti berapa? 9 ya. Sorry. Ya. 10. November 30 ya. 10. November 30 kok jadi 10. 9 di sini. Benar ya? 9. Berarti tanggal jatuh temponya 30 kurang 9 kan 21. Berarti 21 bulan setelah setelah November jatuh tempo 21 Desember. Maka pada tanggal 21 Desember kalau dibayar nih ya pas waktu dibayar, maka apa? Kita hitung nilai jatuh temponya. Nilai jatuh tempo dihitung dengan cara apa? Nilai nominal. Berapa nilai nominalnya? 6.000. Kok Bu koma bukan titik? Kalau dolar dia pakai koma. Ya. Kalau rupiah pakai titik. Nilai nominal 6.000 ditambah dengan bunga. Berapa bunganya? Kita cari dulu bunganya. Bunganya itu adalah nilai nominal 6.000 dikali dengan persentase bunga 12% kali jangka waktu wesel 30 hari, jangka waktunya kan 30 hari, dibagi 360. Ya, bagi 360. Berapa dapatnya? Apa yang 60. bilang? 60. Oke, dapatnya 60. Berarti nilai jatuh temponya atau jumlah kas yang diterima itu adalah sebesar 6.060. Gampang ya? Nilai jatuh temponya ini. Berarti jurnalnya gimana? Ketika jatuh tempo, yang dibayar apa? Wesel tagihnya yang dibayar. Ya, wesel tagihnya dibayar. Kalau wesel tagihnya dibayar, berarti perusahaan menerima uang kas. Berarti jurnalnya gimana? Kita akan menerima uang kas. Nanti jurnalnya tanggal 21 Desember. Jurnalnya adalah kas di debit sebesar berapa kita terimanya? 6.060. Kreditnya apa? Piutang wesel atau wesel tagih. Berapa wesel tagihnya? Ini kan wesel tagihnya 6.000. Ini yang dibayar 6.000. Ya. Kemudian ada pendapatan bunga sebesar 60. Itu jurnalnya, ya. Ketika pada saat jatuh tempo, 21 Desember kan jatuh tempo, ya. Ketika pada tanggal 21 Desember, yaitu saat jatuh tempo, weselnya dibayar. Jika dibayar ketika tanggal jatuh tempo, ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Jika pada tanggal jatuh tempo
tidak bisa dibayar. Tidak dibayar. Gimana Bu? Kalau ternyata pas tanggal jatuh tempo 21 Desember dia nggak bayar. Maka pada tanggal 22 Desember, ingat ini kondisi ketika dia nggak bayar. Jadi nggak ada jurnal di tanggal 21 Desember, nggak ada. Ya, ternyata dia nggak mampu bayar. Maka apa? Tanggal 22 Desember kita kembalikan lagi wesel tagih menjadi piutang usaha. Ya, kita kembalikan lagi wesel tagih menjadi piutang usaha. Cuma piutangnya jadi berapa sekarang? Bukan 6.000 tapi piutang usahanya 6.060. Jadi piutang usahanya 6.060. Asalnya dari mana? Asalnya dari wesel tagih sebesar 6.000 dan pendapatan bunga sebesar 60. Seperti ini ya. Ingat tanggal 22 Desember ini kalau yang tanggal 21 ini enggak ada. Ya. Kalau yang tanggal 21 jurnalnya ini enggak ada, harusnya kan dia terima nih 6.060 di tanggal 21. Tapi ternyata enggak dibayar. Maka kita rubah piutang wesel menjadi piutang usaha. Ya. Jadi yang tadinya harusnya ini kas diterima, kita kembalikan lagi menjadi piutang usaha. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Berarti nanti UTS-nya, UAS-nya sampai sini ya. Jadi ada transaksi pembelian, penjualan barang dagang, rekonsiliasi bank, kas kecil, dan piutang usaha. Itu materi untuk UAS-nya. Nah, minggu depan adalah pertemuan terakhir untuk workshop-nya, penilaian terakhir untuk workshop ya. Jadi usahakan masuk. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan karena selesai sudah materinya. Silakan. Tidak ada. Ini sudah selesai catatnya. Sudah, Bu. Oke. Yang lain sudah? Sudah, Bu. Oke. Baik ya. Saya lanjutkan untuk absen ya. Sebentar. Sebelum saya tutup. Iya, hilang lagi. Oh. Oh. Oh, alah. Oh, begini toh. Oke. Yang kepake yang ini tadi ya, muncul. Ya, rupanya ngilang ya kalau misalnya kita masuk. Saya nggak biasa buka tutup. Oh, absen. Ternyata di sini
Absennya, oke, saya pakai capture yang tadi aja deh kalau gitu. Bolak-balik. Astagfirullah. Rupanya kalau saya buka isi absen lagi, dia ke apa namanya tuh mengulang lagi. Aduh. Saya ngulang lagi ngabsen. Bolak-balik. Oke. Tadi Karenina ada ya. Adenia ada. Nadira ada ya. Nadira ada? Tadi nggak ada tuh yang kedua. Ada ya. Fernandes. Saya gini aja deh. Daripada saya capek. Saya screenshot aja yang hadir hari ini. Dari apa namanya. Biar nggak bolak-balik. Bentar dulu.